Hi, good morning everybody. Today we are going to learn about the first chapter. Di chapter pertama ini kita seharusnya belajar mengenai 4 ungkapan yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris. Ungkapan pertama yaitu how to get attention, and then the second, how to check someone's understanding. And then the third is about compliment atau pujian, and the fourth is about opinion. Tapi kita akan bagi dua ya. Hari ini kita belajar 2 expression terlebih dahulu, yaitu how to get attention and how to check someone's understanding. Let's start. Okay, the first is about how to get attention or getting attention. What is attention actually? Apa sih yang namanya attention itu, artinya apa dalam bahasa Indonesia? Attention is perhatian. So, getting attention adalah kalimat yang digunakan untuk meminta perhatian dari orang yang kita ajak bicara. Jadi agar orang itu memusatkan perhatiannya kepada kita ketika kita sedang berbicara. And then dalam bahasa Indonesia biasanya kita mengatakan perhatikan atau dengarkan agar seseorang itu memperhatikan apa yang akan kita bicarakan. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan untuk getting attention atau mendapatkan perhatian dari lawan bicara. Okay, now let's take a look on the examples. Here I give you 2 examples of the dialogues about getting attention. Contoh yang pertama is between Ella and Anna. Ella said, "Listen, I've got some news." Anna said, "What is it?" And then Ella said, "We're going to have English test today." Di sini Ella mengatakan kata listen agar Anna mau mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Ella. "I've got some news." Saya punya berita untukmu. Kemudian Anna bertanya, "What is it?" Berita apa? Kemudian Ella menjawab, "We're going to have English test today." Hari ini mereka akan mendapatkan ujian bahasa Inggris. Coba lihat contoh yang kedua antara Mr. Dian and the student. Mr. Dian said, "Attention please." Student answers, "Yes sir." And then Mr. Dian said, "I'm going to give you our trip schedule." Di sini ungkapan lain yang dikatakan adalah attention please. Attention please itu artinya perhatikan agar student atau siswa yang diajak bicara oleh Mr. Dian itu memberikan perhatiannya kepada Mr. Dian dan memusatkan perhatiannya tentang apa yang akan dikatakan oleh Mr. Dian. Jadi itu contohnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi atau mencari tahu yang manakah yang termasuk ke dalam expression of getting attention atau ungkapan meminta pendapat. The instruction is try to find an expression of getting attention by reading the following dialogue. So I will give you a few minutes. Jadi saya akan beri kalian beberapa menit untuk memahami isi dialognya. Kemudian tentukan manakah kalimat yang digunakan untuk mendapatkan perhatian dari seseorang. Di sini ada Mrs. Irna and siswanya, students.
Mrs. Irna said, "Students, I have some information for you. The first is, you will be free tomorrow." And then student said, "Hooray!" Karena berisik, Mrs. Irna bilang, "Shh, may I have your attention please?" And then student said, "Yes, ma'am." Kemudian Mrs. Irna melanjutkan informasi yang akan disampaikannya. The second information is, I will give you some assignment to do in your home. Jadi informasi yang kedua ternyata bahwa Mrs. Irna akan memberikan beberapa tugas untuk dikerjakan di rumah. Kemudian student menjawab, "Yes, ma'am." Nah, dari sana, dari dialog tersebut, kira-kira manakah yang menunjukkan ungkapan meminta atau meminta perhatian dari siswanya atau dari Mrs. Irna? Adakah kalimat yang digunakan untuk meminta perhatian di sana agar mendapatkan perhatian? Coba lihat. Ya, di sana ada kata "May I have your attention please?" Itu digunakan untuk meminta perhatian, yang artinya, bolehkah saya minta perhatian dari kalian? Jadi biar siswanya tidak berisik. Nah, sejauh ini so far, apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan getting attention? Saya harap kalian mengerti apa itu getting attention atau expression of getting attention. Cukup jelas ya? Is it clear? I hope so. Okay, now let's have a conclusion. Jadi dari beberapa contoh yang sudah kita pelajari sebelumnya di atas, ada beberapa expression dari ungkapan meminta atau mendapatkan perhatian dari seseorang. There are some expression of how to get someone's attention as follow. The first, listen. Listen itu artinya dengarkan. Jadi biar orang yang kita ajak bicara itu mendengarkan apa yang akan kita bicarakan. The second is look. Lihat. Misalkan kita mau menunjukkan sesuatu agar orang yang kita ajak bicara itu memperhatikan apa yang kita tunjukkan kepada mereka. And then attention please artinya perhatikan. Perhatikan. And then the fourth, may I have your attention please? Ini biasanya lebih formal, jadi ada kata may itu menunjukkan lebih formal. Artinya sama seperti kata attention please. Artinya bolehkah saya meminta perhatian kalian? And then the last is sorry to bother you. Maaf mengganggu. Maaf mengganggu itu juga bisa digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Atau bisa kita juga mengatakan excuse me. Itu juga bisa digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Jadi kalian bisa catat nanti di buku catatannya kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian. Saya kasih waktu sebentar agar kalian bisa mencatatnya. Nah, sekarang we come to the second materials of our first chapter. It is about checking someone's understanding. What is understanding? Ada yang tahu apa itu understanding? Understanding itu adalah artinya pemahaman. Jadi checking understanding itu digunakan untuk mengetahui apakah orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita itu memahami apa yang kita bicarakan atau apa yang kita katakan. Jangan-jangan kita sudah berbicara panjang lebar,
mereka atau orang yang kita ajak bicara belum mengerti atau tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Jadi kita harus mengulanginya lagi. Nah, untuk itu kalian harus menanyakan atau harus ngecek apakah orang yang kita ajak bicara itu mengerti atau tidak. Dalam bahasa Indonesia biasanya kita mengatakan kamu mengerti atau tidak, kamu paham belum. Nah, itu biasanya kalian bisa mengatakan itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris juga terdapat kalimat yang mirip atau sama maknanya dengan kalimat-kalimat tersebut yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Contohnya, do you understand? Apakah kamu mengerti? Itu juga bisa digunakan untuk checking understanding. Jadi ada banyak kalimat yang bisa digunakan. Nanti kita lihat pada bagian contohnya. Now, please look at the examples. There are two examples here. The first example is about between Dina and Dinda, and then second is between Hana and Sona. Jadi yang pertama itu antara Dinda dan Dina. Dina says, the mathematics material is hard for me. Do you understand the materials? And then Dinda answered, I'm not sure, but I think I need more exercise. Di sini Dina mengatakan bahwa mata pelajaran matematika itu hard, sulit untuk dia. Kemudian menanyakan ke Dinda, apakah kamu mengerti dengan materi yang diajarkannya? And then Dinda said, I'm not sure, saya belum yakin. Jadi Dinda juga belum mengerti, belum yakin apakah udah ngerti atau belum. But I think I need more exercise. Tapi saya rasa saya perlu latihan terlebih dahulu. Jadi dia harus latihan dulu, si Dinda harus latihan dulu, baru dia bisa menjawab mengerti atau tidak. Di sini kalimat yang digunakan adalah kalimat do you understand. Yang dicetak tebal itu artinya digunakan untuk checking understanding atau mengecek pemahaman seseorang. Kemudian Dinda says, I'm not sure. I'm not sure itu artinya belum yakin. Kalau kamu belum yakin, kamu jawab I'm not sure. Tapi kalau sudah yakin, bisa dijawab dengan kata yes, of course. Coba lihat yang kedua. And the second example is between Hana and Sona. Hana says, to find the answer of the question number 1, you must focus on the third paragraph. Sona says, I see. And then Hana says, next, you must understand the whole paragraph to find the answers of number 4. Are you with me? And then Sona answers, I know what you mean. Nah, di sini Hana mengatakan untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 1 itu bahwa you must, si Sona harus fokus pada third paragraph, paragraf ke-3. Kemudian Sona bilang I see. I see itu menyatakan bahwa Sona itu mengerti, bukan saya melihat, tapi saya mengerti. I see, saya mengerti. Jadi selain kata yes, kalau udah ngerti, kalian juga bisa bilang I see. And then kemudian Hana di sini bilang next, selanjutnya you must understand the whole paragraph. Kamu juga harus memahami seluruh paragrafnya to find the answer of number 4, untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi ini ceritanya si Hana dan Sona itu mendapatkan pertanyaan dari gurunya. Kemudian Hana bilang, are you with me? Are you with me? Are you with me itu artinya apakah kamu ngerti? Apakah kamu ngerti? Itu bisa pakai are you with me. Kemudian Sona bilang, I know what you mean. Saya ngerti kok maksudmu. Nah, itu artinya bahwa Sona itu faham atau sudah mengerti apa yang dikatakan oleh Hana. Maka dia bilang I see. Itu artinya mengerti. Dan juga I know what you mean. I know what you mean juga artinya mengerti. Jadi banyak ya yang bisa dikatakan untuk
checking understanding. Nah, sekarang kita tiba pada latihannya. Find the expression of checking understanding. Jadi temukanlah ekspresi dari mengecek pemahaman seseorang. Di sini ada Dion dan Sienna. Dion said, "Did you understand what the teacher said yesterday?" Sienna said, "Yes, of course." And then Dion asked, "Can you tell me about that?" And then Sienna answered, "The teacher said that all students must not come late to the school. We must be polite to others. I think it's about our school's rule. Is it clear for you?" And then Dion answered, "Yes, thank you." Nah, di sini antara Dion dan Sienna itu ngomongin apa? Dion itu ternyata masih belum mengerti tentang apa yang dibicarakan oleh gurunya kemarin. Makanya dia bertanya, "Did you understand what the teacher said yesterday?" Kata "did you understand" itu digunakan untuk mengecek pemahaman Sienna. Apakah Sienna mengerti atau belum? Ternyata Sienna bilang, "Yes, of course." Tentu saja, ya tentu saja mengerti. Karena Dion belum mengerti, maka Dion mengatakan, "Can you tell me about that?" Bisakah kamu memberitahu saya tentang itu? Kemudian Sienna bilang, "The teacher said that all students must not come late to the school." Jadi, guru mengatakan bahwa semua siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. We must be polite to others. Kita juga harus polite, sopan kepada orang lain. I think it's about our school rules. Nah, saya rasa itu semuanya tentang aturan sekolah atau peraturan di sekolah. Is it clear for you? Dion said, "Yes, thank you." Nah, dari dialog tersebut, apakah kalian bisa menemukan kata-kata yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang? Kira-kira yang mana? Yap, yang pertama itu ada kata "did you understand?" Did you understand itu untuk ngecek apakah kamu paham atau tidak. Ada lagi kah? Ada lagi tidak yang berhubungan dengan checking understanding? Ya, yang kedua itu is it clear for you? Jadi, Dion mengatakan "did you understand?" untuk mengecek pemahaman Sienna. Kemudian Sienna bilang "is it clear for you?" untuk mengecek pemahaman dari Dion. Nah, sekarang sudah jelas ya apa itu checking understanding dan apa itu getting attention. Kalau mau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah nanti ya. Oke, sekarang kita sudah sampai ke conclusion atau kesimpulannya. Tadi kita sudah bicara tentang expression of checking understanding. Jadi kesimpulannya, ungkapan apa saja yang bisa dipakai untuk checking understanding atau mengecek pemahaman seseorang? There are some expression of checking understanding as follow. The first is it clear? Apakah jelas? Do you understand? Apakah kamu mengerti? Are you with me? Apakah kamu mengerti dengan ucapan saya? And then number 4, do you know what I mean? Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? And the 5th, do you understand what I'm saying? Apakah kamu mengerti apa yang sedang saya katakan? Itu adalah kata-kata yang bisa digunakan untuk checking understanding. Lalu kalau mau jawab gimana? Tadi sudah ada contohnya. Kalian bisa bilang yes, of course. Kalau kalian mengerti, absolutely. Kalau kalian mengerti, kalau nggak ngerti, kalian bisa mengatakan I'm not sure.